Oke ya, jadi sekali lagi saya pribadi mendukung banget, mendukung sepenuhnya Mbak Amin Rais maju jadi calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Mbah Amin Rais dikabarkan akan dicalonkan kembali menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Kabarnya banyak pihak yang masih menghendaki agar Mbak Amin maju menjadi calon presiden. Nah, saya kira ini akan menjadi menarik dan ibarat makanan akan enak untuk dinikmati. Tanpa Mbak Amin Rais, dunia perpolitikan kita terasa hambar, terasa kurang menggigit, terasa kurang pedas, dan terasa kurang asin ibarat makanan. Jadi saya pribadi mendukung sepenuhnya kalau Mbak Amin Rais mau maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Mudah-mudahan ada partai politik yang berkenan untuk mengusungnya. Karena ini pasti akan menjadi hiburan dan dinamika politik yang ngeri-ngeri sedap. Akan ada jargon perang badar. Ya, biar buat pegawaian lah ya. Nah, persoalannya adalah siapakah partai yang akan mengusung atau bersedia mengusung Mbah Amin Rais menjadi calon presiden. Nah, sementara partai besutannya Mbah Amin, yaitu Partai Umat, itu saja sampai hari ini masih belum jelas apakah memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi partai peserta pemilu besok. Bahkan alih-alih semakin besar, belakangan malah sejumlah pengurus Partai Umat rame-rame mengundurkan diri di sejumlah tempat lah ini kan. Nah, tinggal harapannya saya kira kan Partai Amanat Nasional. Tapi saya kira berat juga karena dengan Mbah Amin Rais CS membuat partai baru kan ini sudah terang-terangan membuat perlawanan atau permusuhan dengan Partai Amanat Nasional yang pernah didirikannya itu. Oke, saya baca ya beritanya ini. Ini diangkat oleh sindonews.com. Judulnya muncul dorongan Amin Rais Nyapres 2024. Dorongan agar Ketua Majelis Suro Partai Umat Muhammad Amin Rais dalam kurung MAR maju menjadi calon presiden 2024 mulai muncul. Dorongan itu muncul dari internal Partai Umat. Oh, ya karuan partainya dewek ya. Kalau partainya sendiri tidak mendorong calonnya sendiri malah wagu. Walaupun mungkin pas-pasan, walaupun mungkin calonnya tidak laku di pasaran, ya sewajarnya partai ya begitu gitu ya. PKB ya mendukung Cak Imin menjadi capres, ya. Walaupun surveinya rendah ya nggak apa-apa, harus diunggulkan agar tidak tenggelam dari peredaran. Ya begitu. Ya. Erlangga ya harus didukung oleh Partai Golkar, kan begitu. Walaupun surveinya ya embuh baik gitu loh. Ya, suara-suara dari bawah itu disampaikan ke ketum dalam kurung Ridho Rahmadi. Biasalah kata Humas DPP Partai Umat Mustafa Nahrawardaya kepada Sindonews hari Minggu 26 Desember. Oh, kata Mustafa Nahrawardaya nih, si gundul, Mustafa Lemon ya, Mustafa gundul pacul, gembelengan. Mustafa mengaku gagasan-gagasan Amin Rais masih segar dan cemerlang. Secemerlang batukmu, Mus. Silo. Tapi kan Pak Mar sudah sepuh, jadi tak perlu dimunculkan. Partai Umat saat ini sedang fokus mengikuti proses lolos ke pemilu dulu nanti, yakni verifikasi faktual. Iyalah,
Itu aja, Mus. Itu lebih penting. Partainya diurusi dulu. Itu pengurus-pengurus yang pada mundur itu kalau bisa direkrut lagi. Ya. Jangan jadikan teman menjadi musuh gitu. Kalau perlu tambah teman gitu loh. Kasihan lihat Mustafa ini. Munculnya dorongan agar Amin Rais Nyapres itu diketahui diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dalam potongan video postingan di Instagramnya. Adapun dalam postingan Ridho Rahmadi di Instagramnya itu, dia mengawalinya dengan mengkritisi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Ridho menyampaikannya di podium acara pelantikan pengurus DPW Partai Umat Jawa Barat. Kemudian sistem demokrasi terutama untuk pemilihan presiden juga terkesan awur-awuran. Ada presidensial threshold yang tinggi 20% dan perolehan kursi ataupun 25%. Akumulasi suara nasional, dan jika partai ini ingin mencalonkan presiden harus berbasis pemilu 2019. Tidak masuk akal. Loh yang masuk akal itu kan sudah menjadi keputusan. Disepakati menjadi undang-undang. Loh yang bikin undang-undang kan juga para legislator, para wakil rakyat, perwakilan dari partai-partai politik yang hari ini duduk di DPR RI. Bagaimana mengatakan nggak masuk akal? Kalau mau mengatakan pembahasan itu ya dulu sebelum undang-undang dibikin. Sekarang undang-undangnya sudah jadi, sudah dibikin, masa harus dibongkar, dikhianati. Ya perjuangannya adalah pemilu besok ini. Menangkan partainya, nanti kursi legislatornya banyak lah pada saat membuat undang-undang. Undang-undang kan dibuat oleh para wakil rakyat, anggota DPR RI. Di situ tarungnya. Setelah diketok palu menjadi undang-undang, ya sudah mari kita taati bersama kesepakatannya. Jadi bongkar-bongkar lagi, nanti kapan mau nyaman? Itu konsekuensi politik partai begitu. Partai yang kursinya kecil ya harus mengikuti apa keputusan dari keputusan mayoritas mufakat partai. Kan begitu. Oke ya, jadi sekali lagi, saya pribadi mendukung banget, mendukung sepenuhnya Mbak Amin Rais maju menjadi calon presiden. Ya soal persyaratan menjadi calon presiden, presidensial threshold itu sih ya monggo diperjuangkan. Syukur-syukur ya dikabulkan tanpa harus ada persyaratan 20% bagus. Jadi banyak calon. Main Rais maju, nanti wakilnya Mustafa Lemon kan Jos yang muda dan yang tua itu. Nah, oke lah ya. Kalau saya sih melihat bahwa Amin Rais dan pendukungnya ingin ramai mengisukan diri menjadi calon presiden itu bukan persoalan jadi atau tidak, tapi itu sudah menjadi platform partai politik lah ya. Jadi biar menjadi bunyi-bunyian, menjadi ramai, agar tidak tenggelam dari peredaran. Saya kira survei apapun hari ini tidak pernah ada yang menuliskan, mengatakan Amin Rais berpotensi untuk menjadi calon presiden. Survei ya, maaf bukan dahului Kerso gitu. Tapi berdasarkan survei sepertinya tidak ada nama Amin Rais muncul dalam survei-survei capres hari ini. Apalagi dalam level atau suara yang mayoritas hampir tidak ada. Tetapi bahwa namanya tetap ingin terus didengungkan menjadi calon presiden, itu adalah sebuah keharusan politik agar tidak tenggelam namanya. Dan adanya suara-suara yang dimunculkan melalui Partai Umat ini tentang Pak Amin Rais perlu dicalonkan kembali capres, ini menunjukkan, menandakan bahwa Mbak Amin Rais memang masih ingin survive di dunia politik, masih ingin mewarnai perpolitikan di Indonesia ini, belum ingin mundur. Ya nyatanya beliau bikin Partai Umat kan, ini fakta bahwa Mbak Amin Rais walaupun sudah sepuh tetap ingin mewarnai dinamika perpolitikan di tanah air. Saya kira itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tinggal nanti apakah partainya lolos, apakah namanya masuk, apakah nama Mbak Amin menjadi dipilih oleh partai politik untuk menjadi calon presiden atau tidak. Nah, itu urusan nanti. Dan sebagai warga negara yang baik, ketika partainya tidak lolos, nggak usah berprasangka buruk. Ketika tidak lolos, dipilih, diambil oleh partai politik yang memenuhi syarat, ya nggak usah
mengancam-ngancam, nggak usah mengisukan people power, nggak usah mengisukan perang Badar. Itu berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Nggih, amin. Oke, selamat berjuang. Mudah-mudahan Partai Umat lolos di verifikasi faktual partai politik dan ya mudah-mudahan juga Mbak Amin Rais ada yang berminat untuk mengambilnya menjadi calon presiden. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.